ceritanya. Jadi sebenarnya menteri-menteri ini kan sudah sowan Ibu Mega, udah konsultasi, udah minta petunjuk lah gitu. Nah si Ibu Mega masih meminta para menteri untuk bersabar dulu sampai saat yang tepat menurut saya ya. Jangan sampai itu kita bikin fakultas kedokteran banyak-banyak, tapi ya kualitasnya mohon maaf kurang bagus gitu, karena memang kita membutuhkan pendidik yang banyak. Kayaknya keinginan Pak Jokowi atau juga Mas Prabowo untuk satu putaran kayaknya agak berat. Pergi ke gunung mencari bonsai. Cakep. Dipajang di rumah biar pikiran tenang. Cakep. Debat Capres-Cawapres telah usai. 14 Februari nanti, siapa ya yang menang? Selamat datang pemirsa di episode Cakep, Catatan Kebijakan Publik dan Politik. Bersama saya Wisnu Yuwono. Dan saya Hannibal Wijayanta. Untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai debat calon presiden kelima antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Apa kabar Mas Hannibal? Alhamdulillah baik, Mas Wisnu. Sehat juga? Ya, alhamdulillah sehat. Iya. Jadi pemirsa, sebenarnya ada kabar baik untuk podcast Cakep. Kita sudah mencapai viewers untuk episode ke-6 kemarin mencapai 125.000 viewers. Ya, alhamdulillah ini merupakan pencapaian tertinggi viewers dari podcast Cakep ini. Gitu. Jadi kita mengucapkan apresiasi ya kepada pemirsa yang telah mengikuti podcast Cakep dari episode pertama hingga episode ke-7 kali ini. Mungkin kira-kira menurut kesan Mas Hannibal, debat Capres ke-5 kemarin gimana tuh? Oh iya. Secara kalau keseluruhan. menurut saya debat Capres terakhir kemarin justru kurang menarik kalau menurut saya. Iya. Jadi tensinya yang diharapkan terakhir itu kan lebih panas, lebih saling menyerang atau bagaimana, tapi ternyata justru malah cooling down. Seolah-olah mereka justru tidak terlalu berminat untuk bermain kencang gitu. Iya. Iya, saya juga berpendapat bahwa debat ini sayangnya anti klimaks ya. Padahal kan publik berharap biasanya kalau debat Capres itu kan biasanya yang paling menarik perhatian tuh debat pertama dan debat terakhir. Iya, betul. Sepertinya sudah ada ekspektasi yang begitu tinggi, tetapi kok jadi kayak datar gitu ya. Tidak ada drama, minim drama gitu kan. Betul, memang isunya kan isu yang agak ini ya, karena persoalan-persoalan masyarakat, persoalan-persoalan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya itu, emang ada nilai-nilai di tengah masyarakat yang mungkin hampir sama gitu kan. Sehingga kalaupun ada program-program kerja yang seharusnya bisa dikritisi, ternyata juga tidak terlalu dikritisi kan. Iya, jadi dari debat kemarin sebenarnya yang agak mengherankan Pak Anies Baswedan tidak terlalu menyerang nih, karena saya perkirakan sih efek dua debat pertama ya. Makanya beliau seperti hati-hati gitu, karena kan kalau walaupun dari segi substansi itu menang, tetapi dari segi kesan, dari segi penampilan itu juga harus diperhitungkan oleh beliau. Karena kan pada waktu itu ditangkap tuh ya, pada saat dia memberi nilai 11 dari 100. Dari 100 ke Prabowo Subianto, langsung itu dieksploitasi oleh kubu 02 bahwa tidak sopan, tidak menghormati orang tua gitu ya. Dan itu memang berapa kelompok, berapa orang lah mengingatkan Mas Anies supaya jangan terlalu overkill lah gitu, jangan terlalu kenceng untuk ini, karena masyarakat kita ini kan masih masyarakat yang timur ya, masyarakat timur. Kalau kita kelihatan terlalu menyerang, terlalu berlebihan menilai, itu kan dianggapnya enggak sopan dan justru membuat orang yang diserang itu seperti mendapatkan simpati, simpati masyarakat gitu. Ya, saya rasa itu sih yang coba dilakukan oleh
timnya Mas Anies. Betul. Untuk menahan diri. Cuman akhirnya jadi tidak terlalu otentik Anies ya. Betul. Jadi kelihatan malah kikuk gitu loh ketika misalnya Mas Bowo sempat kan berapa kali memuji lah gitu atau kemudian bahkan yang terakhir meminta maaf itu kan jadi bikin kikuk kan. Iya. Ya, ini menarik juga bagi saya penampilan Pak Prabowo ya. Jadi Pak Prabowo kali ini sangat santun. Dia menahan diri sekali itu untuk tidak emosi ya. Bahkan jadinya kan lucunya saya mendukung, saya sependapat gitu kan jadi kayak itu yang bikin kalau istilahnya kan membuat permainan itu jadi pelan gitu kan. Iya. Kalau istilahnya permainan bola itu memang sengaja Mas Bowo itu tampaknya membuat permainan itu untuk pelan saja gitu, tidak kencang, tidak ngegas gitu. Mungkin ini bagian dari strategi tim Pak Prabowo juga ya. Maksudnya dia tahu bahwa mengantisipasi bahwa dia akan diserang oleh kubu 01 dan 03 karena dari segi elektabilitas mereka masih tertinggal jauh. Dan ini merupakan debat terakhir, jadi dia melakukan preemptif tuh. Betul. Dengan setuju, dengan cara seperti itu, merangkul gitu ya, rekonsiliatif lah istilahnya kalau saya lihat ya. Tapi ya menarik, maksudnya mungkin itu yang mencoba ditampilkan oleh Pak Prabowo ya, bahwa dia negarawan yang mampu merangkul semua, walaupun mungkin pada saat debat dengan Pak Ganjar dia sebenarnya agak cukup emosi tuh. Beberapa kali kan Mas Ganjar memang tetap menyerang kan, dengan beberapa statement-statement yang memang digiring untuk misalnya menilai Pak Jokowi. Mas Bowo tidak menjawab menilai, tapi dia bukan membelok kan ya, maksudnya menjawabnya dengan program-program dia saja. Kan. Kalau Mas Ganjar gimana nih menurut? Kalau menurut saya di debat ketiga terakhir kemarin itu ya Mas Ganjar yang lebih kelihatan tetap ofensif dan beberapa pertanyaan masih kenceng gitu dan menarik. Beberapa pancingannya atau juga beberapa program-program yang di-crosskan dengan Mas Bowo itu masih kelihatan originalnya 03 gitu. Iya, yang menarik mungkin pada saat perdebatan antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo yaitu terkait dengan program makan gratis. Soal stunting. Soal stunting, hubungannya dengan stunting gitu kan. Perdebatannya apakah makan gratis itu merupakan obat yang tepat dalam pencegahan stunting. Menurut argumennya dari Pak Ganjar kan bahwa ya stunting itu harus dilakukan pada saat ibunya sedang hamil dan segala macam ya. Betul. Pada saat harus diberikan gizi yang tepat dan segala macam baru itu dapat mencegah stunting gitu kan. Dan yang menarik Mas Bowo itu berkali-kali menyebut soal program dia makan gratis dan susu itu di beberapa kali, walaupun pertanyaannya tidak terlalu langsung ke situ, tapi dia jawab di beberapa tanya jawab itu dia pakai itu gitu. Benar-benar kayak jualan gitu loh. Karena itu bakal menjadi salah satu program unggulannya beliau ya. Betul. Bahwa ada makan gratis yang ditujukan kepada masyarakat miskin, khususnya golongan menengah bawah kan dia berkali-kali juga menekankan kalau misalnya rakyat miskin udah tidak ada pikiran lagi yang lain-lain kecuali makan gitu kan, kalau tidak akan mati gitu. Cuma masalahnya itu kan beberapa kali disebutkan Mas Bowo, tapi baik Mas Anies maupun Mas Ganjar tidak menembak program itu secara langsung gitu kan. Jadi kan itu program itu bagus lah gitu untuk populis lah, program populis, memberi makan masyarakat, memberi susu, tapi soal anggaran. Nah, ini kan perlu angka yang gede banget. Nah, itu dia. Ya juga saya juga heran dengan Mas Ganjar dan Mas Anies ya. Betul. Kenapa beliau tidak melakukan penyerangan, padahal ini program unggulannya Pak Prabowo. Ini satu-satunya kesempatan dan forum terakhir ya, untuk melakukan penyerangan. Nggak usah nyerang, mempertanyakan ini duitnya dari mana gitu. Duitnya kan, dari segi anggarannya. Ya bagus Mas Ganjar sudah
mention dari segi efektivitasnya ya. Tapi dari segi anggarannya juga saya rasa itu yang perlu diangkat tuh. Kayak misalnya kan Mas Ganjar ngomong, ini bukannya justru akan menghasilkan korupsi yang baru gitu. Tapi kan harusnya kan duitnya berapa sih sebenarnya? Kan itu angka besar dan itu perlu sebenarnya disebutkan. Dan sebenarnya kan program makan gratis dan juga pemberian susu ini kan bukan program baru banget gitu. Dulu zaman Pak Harto ketika masih Orde Baru kan juga melakukan itu, tapi ketika kemudian kita LOI dengan IMF kan bagian itu termasuk yang diminta untuk dihapus program itu. Terus kemudian di masa Pak Jokowi itu program itu masuk juga dalam RPJP RPJM untuk pemberian makanan, kemudian susu, tapi itu juga nggak jalan. Nah sebenarnya kan ini kayak turunan program dari Pak Jokowi ke sekarang ini. Tapi itu juga nggak dipertanyakan oleh kedua Pak Jokowi kan di periode pertama keduanya kan kalau dari segi program kesejahteraan masyarakatnya kan lebih mengandalkan program kartu sehat, kartu pintar gitu ya. Jadi kayaknya memang itu belum menjadi program andalannya gitu. Jadi makanya saya tidak mengherankan itu tidak terlalu dipromosikan ya. Apalagi kan periode pertama sudah jelas-jelas prioritasnya adalah infrastruktur kan. Betul. Ya itulah hal yang menarik itu ibaratnya itu sebuah umpan yang sangat gurih gitu, tapi tidak diambil oleh dua pasangan calon. Gitu. Iya sayangnya ya itu tadi kesempatan yang berharga mungkin bagi Mas Anies dan Mas Ganjar untuk mengkuliti menilai, mengevaluasi ya kelayakan dari program tersebut, sayangnya tidak ditindaklanjuti. Nah kemudian juga ya itu tadi yang menarik juga ada beberapa usaha dari beberapa kandidat ya Mas untuk mencari simpati kelompok tertentu nih, kelompok profesi tertentu. Kalau saya lihat misalnya Pak Anies kan menyebutkan ada belasan juta ya kalau nggak salah guru yang tidak tersertifikasi. Artinya kalau tersertifikasi kan berarti mendapat tunjangan tambahan gitu kan. Kemudian juga dari segi Mas Ganjar kan dia juga mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu harusnya direvisi untuk mengakomodasi kepentingan buruh gitu. Karena dia punya target 17 juta lapangan kerja kan Mas. Mas Ganjar 17, kalau Mas Anies 15. Ini kan angka yang tidak sedikit. Sedikit ya. Nah itu kan berarti dia mencoba mengapil kepada kaum buruh ya. Walaupun sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja kan juga PDIP juga setuju juga pada waktu itu ya. Betul. Terus kalau Pak Prabowo yang menarik adalah dia kayaknya seperti mencoba mencari simpati dari tenaga pekerja sektor kesehatan. Karena berapa kali dia menyebutkan bahwa Indonesia kekurangan dokter, membutuhkan 140.000 dokter, dan bahkan dia bersedia membiayai untuk sekolah di luar negeri gitu ya. Membuka fakultas kedokteran baru di Indonesia dan segala macam. Nah, tapi itu juga tidak dikuliti oleh dua paslon yang lain, karena membangun fakultas kesehatan, fakultas kedokteran itu kan tidak gampang dan tidak seperti istilahnya buka fakultas terus sudah jalan, kan harus punya rumah sakit pendidikannya, perlu dokter-dokter, perlu profesor-profesor yang mencanggih di situ. Jadi jangan sampai kita, kalau menurut saya jangan sampai itu kita bikin fakultas kedokteran banyak-banyak, tapi ya kualitasnya mohon maaf kurang bagus gitu, karena memang kita membutuhkan pendidik yang banyak, dan tidak bisa rumah sakit itu kemudian nanti magang di rumah sakit, atau rumah sakit sendiri ada kan konsep yang kemarin rumah sakit bisa menelurkan dokter-dokter sendiri kan juga nggak bisa, harus ada lembaga pendidikan. Ya itu dia isu yang penting juga distribusi dokter kan. Betul. Jadi tenaga kesehatan ya sudah menjadi rahasia umum ya, banyak dokter yang terpusat di Pulau Jawa. Jakarta lah paling banyak. Paling banyak, padahal yang lebih membutuhkan kan justru di daerah tertinggal ya, seperti di Papua, Sulawesi. Cuma Sumatera. Untuk biaya mengirim dokter untuk katakanlah
magang lah, dan dokter magang itu kan juga butuh biaya yang cukup besar kan. Belum lagi jumlah dokter yang mungkin masih kurang, ya memang betul gitu. Iya. Ya saya rasa juga sayangnya dalam debat ini juga sebenarnya ada sektor yang menurut saya perlu dibahas lebih detail, yaitu sektor pendidikan. Tadi kan cuma fokusnya pada sertifikasi guru ya. Padahal ya kita harus melihat esensi pendidikan adalah bagaimana misalnya meningkatkan tenaga lulusan Indonesia ini cukup kompetitif di global. Nah ini saya menarik dari skor PISA yang mengevaluasi skor dalam hal 3 bidang studi yang esensial ya, membaca, sains, dan matematika. Nah itu kan Kementerian Pendidikan kan waktu itu mengembar-gemborkan ranking kita naik 5 sampai 6 peringkat ya di masing-masing 3 kategori itu. Tapi ternyata setelah dilihat masing-masing komponen nilai skornya menurun. Nah ini kan justru mengkhawatirkan ya, berarti memang secara tren global ada tingkat penurunan kualitas skor, dan sayangnya Indonesia juga ikut turun tuh. Nah ini kan menunjukkan bahwa kebijakan sektor pendidikan dari segi outcome atau pengaruhnya itu tidak menghasilkan tujuan yang penting, esensi penting, yaitu penguasaan yang baik dalam hal ini pendidikan dasar menengah ya, membaca, sains, dan matematik gitu. Dan ya itu tadi yang menurut World Population Review 2023 kan kita lihat skor IQ. Berapa kita sekarang? Kita IQ rata-rata di tahun 2023 ini kita ranking di Asia Tenggara aja ya. Kita ranking 9. Dengan angkanya? Dengan angka 78,49. IQ kita ranking nomor 10 malah. Nomor 10 dengan rata-rata 78,49. Dan kita ternyata sama dengan Timor Leste. Saya rasa tidak heran ya, karena Timor Leste kan lulusannya banyak, yang generasi sekarang kan produk hasil pendidikan kita ya. Tapi itu berarti kecil banget dong kalau cuma. Iya, kita kalah sama Kamboja. Ternyata luar biasa, skor rata-rata IQ-nya 99,75. Dan Myanmar nih, padahal Myanmar kan negara yang banyak masalah ya. Dipimpin oleh junta militer, malah skor IQ rata-rata 91,18. Nah jadi kita di Asia Tenggara saja, kita nggak usah ngomong Asia Timur atau dunia ya. Kita Asia Tenggara aja kita masih tertinggal dibanding Kamboja, Myanmar, Vietnam. Ya. Tapi itu mungkin juga ya kan, katanya pemilu ini sekarang ini sebagian besar kan pemilih kita itu yang lulusan SMP ke bawah gitu, yang lebih banyak. Ya mohon maaf, bukan berarti karena kita karena menyepelekan mereka, tapi ya kenyataannya seperti itu. Iya. Ditambah dengan informasi tentang IQ rata-rata kita. Iya. Itu makanya itu menunjukkan bahwa kualitas pendidikan kita masih tertinggal ya. Jadi kalau kita lihat perguruan tinggi aja, kemarin kebetulan saya hadir pada pertemuan dengan PTN lain ya, terkait dengan dana World Class University. Nah itu kita yang paling tinggi rankingnya 237 dunia ya. Kemudian yang lain UI atau UI, kebetulan UI. Kemudian yang lain itu masuk 300 besar dunia ya. Seperti UGM 267, ITB 281. Nah tapi kalau kita sandingkan lagi di level Asia Tenggara, itu top 10 yang menguasai lagi Singapura dan Malaysia. Jadi nomor 1 itu National NUS, National University of Singapore. Nomor 2 Nanyang Technology ya, NTU University. Kemudian nomor 3 sampai 8 itu Malaysia semua. University of Malaya, Kebangsaan Malaya. Jadi kalau kita lihat memang dari sektor pendidikan tinggi ini tantangannya masih besar ya. Walaupun mungkin di indeks lain
ada peningkatan, tetapi kalau dibandingkan negara tetangga kita memang PR kita masih besar. Padahal kan anggaran pendidikan kita itu kan menurut Undang-Undang Dasar itu kan dipatok 20% ya. Iya. Nah ini dengan kenyataan kita masih tingkat universitasnya masih rendah kan, itu tugas yang sangat berat untuk mengejar itu. Jadi saya baca beberapa literatur akademik ya. Iya. Jadi yang melakukan penelitian mengenai sektor pendidikan kita. Jadi sektor pendidikan kita itu alokasi anggarannya paling banyak di sertifikasi guru sama BOS, bantuan operasional sekolah. Nah, jadi itu dua yang paling besar ya, baru sisanya perguruan tinggi dan lain-lain. Nah, dengan adanya hasil IQ rata-rata skor PISA, nah ini menunjukkan bahwa peningkatan anggaran pendidikan kita ternyata dari segi hasil itu tidak sesuai dengan harapan. Belum seperti target yang seharusnya dicapai ya. Iya, padahal kan anggaran pendidikan kita kan semenjak dipatok oleh konstitusi itu kan meningkat hampir 2 kali ya. Iya, betul. Padahal harusnya ada peningkatan yang cukup signifikan juga gitu dari segi hasil. Jadi memang ada bermasalahan dalam akuntabilitas dari program-program ini. Iya. Jadi kalau misalnya sertifikasi guru oke, dari segi kesejahteraan sudah banyak yang meningkat, tapi yang paling penting kan dari segi kualitas pengajarannya. Betul. Apakah benar-benar bisa menghasilkan siswa-siswa yang mempunyai kemampuan membaca, sains dan matematika yang baik ya, gitu mohon kan. maaf nih, kadang-kadang saya ngelihat ini banyak yang lebih mengejar ya. Kalau saya lihat nih ya, mohon maaf kalau ini anak-anak ini yang begitu ya cepat kuliah iya, terus kemudian IPK-nya bagus-bagus banget dibandingkan saya dulu ya kebetulan IPB zaman itu susah gitu kan, kita dapat 3 itu udah hebat banget, udah ini di angkatan saya mungkin hanya 3,25 itu udah cuma 1 orang, habis itu udah 3 berapa udah di bawah gitu. Nah kalau sekarang itu kayaknya itu mengejar prestasi kita yang sangat memuaskan, banyak cum laude-nya banyak, terus kemudian semuanya di atas 3 atau 2, di atas 2,5 gitu. Kayaknya ada semacam itu, sementara ya mungkin kemampuan kalau kita ajak ngobrol lah gitu anak-anak yang baru lulus nih, kok kayak tidak sesuai dengan nilai yang dia dapat gitu. Iya, itu juga ya memang kalau saya sebagai dosen ya. Jadi memang ada tekanan dari dunia industri juga ya, karena kan ya kalau kita angkatannya bareng ya, generasi kita emang dosennya rada-rada killer juga sih kalau jujur. Betul. Tapi ya di satu sisi memang ya karena kalau di dunia kerja kan rata-rata minta IPK-nya rata-rata harus minimal 3 gitu loh. Nah sedangkan kalau zaman kita dosennya killer, banyak teman-teman saya yang waktu itu komplain mereka nggak bisa apply beasiswa di luar negeri karena IPK-nya kecil. Padahal ya saya tahu anak itu nggak bodoh gitu ya. Anak itu benar-benar pintar. Kalau itu zaman jadi dulu, harus diseimbangkan juga sih. Kalau kayak aktivis itu ya pasti di bawah 3 lah gitu. Kalau kita aktif di kampus segala macam itu. Bawah 3 udah gitu kuliahnya bisa 10 tahun lagi. 1 dekade kuliah. Itu. Nah, kalau sekarang memang beda ya. Generasi sekarang kalau saya lihat mereka emang mau motivasinya cepat lulus. Cepat lulus dan cepat kerja. Kalau saya itu dulu sampai nyari dosen pembimbing yang paling santai, gitu. supaya lebih lama di kampus. Kita kan masih aktif di kampus gitu kan. Iya. Gitu. Dan banyak model kayak gitu. Kalau sekarang sih justru mereka cari dosen yang pembimbing skripsi yang kooperatif supaya mereka cepat lulus, bukan supaya lama-lama. Jadi memang mindsetnya sudah beda ya, karena sekarang memang ya sepertinya orang tuanya juga mendorong tuh kalau saya kan bayar UKT-nya juga mahal karena sekarang. UKT-nya juga lebih mahal. Jadi saya bimbingan akademik juga
Ya orang tua saya pengennya saya cepat Soal lulus. UKT kemarin juga nggak ada dibahas tuh Iya, Mas. iya, Yang secara serius ya, itu kan beban bagi mahasiswa, terutama dari mahasiswa yang kalangan yang kurang beruntung gitu Anies kan. sebenarnya menyebut soal liberalisasi sih. Iya. Cuman memang nggak Tidak mendalam. spesifik, ya. Ya, jadi sayang ya kesempatan itu juga harusnya ada diskusi yang mendalam bagaimana pembiayaan perguruan tinggi ini. Jangan sampai kemudian kayak yang ITB itu malah kemudian pinjol masuk itu kan, waduh. Iya, malah agak mengagetkan juga itu. Ya. Ya walaupun rektor ITB-nya bilang itu sebagai salah satu opsi. Iya. Tapi kan ini ya namanya mahasiswa kan kita tidak tahu ya, judgement-nya kan bisa salah ya. Sehingga bisa terlilit pinjol kan itu tentu saja sangat membahayakan. Ya paling itu sih dari segi beberapa program-program yang mungkin yang perlu diangkat. Ya digitalisasi teknologi informasi juga minim sekali ya. Minim ya, cuma disinggung gitu aja. Cuma disinggung koneksi yang internet gratis. Terus koneksi internet di desa. Betul. Masih banyak blind spotnya di 12.000 desa kalau nggak salah yang disebut Pak. Nah, enggak, misalnya dispesifikkan misalnya itu kita merasa sekali kondisi ketidakadaan jaringan itu ketika kita kena COVID, kita harus belajarnya dari rumah. Banyak anak sekolah itu yang tidak bisa belajar karena kan online. Dia sampai nyari tempat yang ada sinyal, terus kemudian ya di daerah, mohon maaf yang saya dapat dari kawan-kawan di daerah ya nggak bisa sekolah gitu. Artinya di daerah itu mah nggak ada sinyal. Nggak ada akses gitu kan. Iya makanya kan banyak sekali pembangunan infrastruktur IT yang memfasilitasi internet kan itu memang sangat urgent dibangun. Nah itu kan harus mencakup diskusi, debat capres cawapres kemarin, apalagi kan ini semuanya era digitalisasi ya. Gitu kan, bagaimana penerapan IT di lingkungan birokrasi, bagaimana dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan pendidikan tinggi dengan berbasis IT, apakah program pendidikan dasar, menengah, dan tingginya berorientasi kepada STEM, kan science, teknologi, gitu kan. Itu nggak sampai ke situ, padahal itu merupakan diskusi global. Itu ya. Dan itu ya untuk masa depan anak-anak kita ya itu harus jelas gitu kan. Bagaimana konsep-konsep yang akan diterapkan oleh pemerintah manapun yang akan jadi itu kan harus jelas gitu kan. Jangan sampai kita maju ke depan ini dengan tantangan global yang semakin besar justru itu nggak jelas gitu kan. Iya. Itu yang Iya, saya rasa itu sih yang sayang ya, ada beberapa topik yang besar yang harusnya relevan dan didiskusikan dalam debat capres itu terlewat begitu saja. Tapi ya itu lagi-lagi karena format debat capres yang secara dari segi struktur itu memang orientasinya gimmick, bukan substansi. Kalau seandainya misalnya statement awal atau paparan awal itu mungkin 15 menit itu agak lebih bisa bisa menggambarkan visi para calon ini. Tapi kalau cuma awal 4 menit ya. Nah, itu kan ya susah. Jadi kalau menurut Mas Hannibal kira-kira dari debat capres kelima kemarin siapa yang unggul? Kalau menurut saya Mas Hannibal, Mas Ganjar lebih unggul dari sisi dia tetap berani mempertanyakan hal-hal yang menjadi concern baik dari 02 maupun 01 itu. Nah, itu makanya saya lebih melihat Mas Ganjar kayak nggak ada beban, dia tanya, dia nyerang, bahkan di closing statement kan dengan tegas soal pelanggaran HAM, soal ini tetap dia sampaikan. Sementara kalau Mas Anies, kalau saya malah melihatnya seperti Kiko ketika Mas Bowo berapa kali istilahnya clean, sengaja merangkul gitu kan. Ada hal yang sama, kita saling melengkapi segala macam, jadi kayak Kiko. Nah, kalau Mas Bowo ya itu tadi dia ke Mas Ganjar, ya saya setuju, ke Mas Anies juga seperti itu. Jadi seperti tidak
tidak memiliki konsep yang beda dibandingkan mereka gitu. Iya. Ya kalau saya sih menilainya kembali lagi dari 3 komponen ya. Yang pertama substansi. Kalau saya melihat memang ini bukan penampilan Pak Anies yang terbaik. Tapi saya rasa tetap dari segi substansi dibandingkan ketiga kandidatnya, dia yang menurut saya ya mampu menguasai isu, terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sehingga nilainya saya beri Mas Anies 85, Pak Prabowo 81, ya dia ada perbaikan ya dibanding 2 sebelumnya. Karena ada perbaikan lah. Mengendalikan diri. Emosi ya. Tapi dari segi substansi memang dia agak mengulang-ulang ya. Mengulang-ulang. Seperti program makan gratisnya itu gitu kan, dan penambahan dokter 140.000 itu juga diulang-ulang. Ganjar saya setuju juga cukup baik dalam hal substansi gitu ya. Dia cukup artikulatif, tapi memang kalau dari segi jam terbang debat kayaknya memang Mas Anies Baswedan karena dia dari mahasiswa tuh kan dia udah jadi ketua. Sebenarnya sama-sama loh itu yang satu anak hukum, yang satu anak ekonomi. Iya ya. Mas Ganjar di hukum juga dia aktivis juga ya. Tapi belum tahu, Mas tahu kan bahwa Mas Anies Baswedan pernah menjadi penyiar TVRI dan penyiar waktu Metro malah dia juga. Masih SMA tuh, waktu SMA. Penyiar Metro juga, jadi mungkin itu yang membantu dia memoles skill public speakingnya gitu. Nah dari segi pengendalian emosi justru ini yang menarik, karena Pak Prabowo bisa mengendalikan emosi, saya kasih dia nilai 85. Karena ya itu emosi dia benar-benar terkendali nih saat ini gitu ya. Tidak ada penyerangan pribadi gitu kan. Dan juga tidak terlalu terpancing gitu ya. Iya ya. Kalau Amin dan Ganjar ya memang mereka cukup pengalaman dalam public speaking dan debat, ya mampu mengendalikan emosinya sehingga nilainya 82. Nah, dari segi penampilan di atas panggung, ya saya memberi lagi-lagi Anies tadi seperti yang saya sampaikan, pengalamannya sebagai presenter, dia pernah juga debat di Gubernur DKI gitu kan. Jadi memang beliau dari segi penampilan panggung menguasai, walaupun saya mengatakan bahwa ini tidak merupakan performance terbaik Anies dibandingkan debat yang pertama, yang kedua. Kalau dari segi penampilan Prabowo cukup bagus 80, tapi dia masih kalah sama Ganjar 82 ya. Karena ya itu tadi, dari segi ini Ganjar memang lebih konsisten dan lebih artikulatif ya, dia berani menyerang juga. Ini Pak dosennya baik hati nih, kasih nilainya bagus-bagus. Nilainya bagus banget. Jadi kalau rata-rata Anies 84, Prabowo 82, dan Ganjar 83. Nah mungkin sebelum kita tutup episode kali ini, kita perlu mengulas nih dinamika politik terakhir tuh ya, kira-kira yang boleh. Ada yang di-spill boleh nggak Mas? Terkait dengan Pak Jokowi yang mengungkapkan statement bahwa BIN tidak perlu ikut campur. Nah itu ada inside story-nya apa? Jadi kalau kita lihat itu kan 2 hari yang lalu ketika Ibu Mega mengkritik TNI dan Polri yang dianggap ikut bermain lah gitu. Makanya Bu Mega mengingatkan tentang netralitas TNI dengan Polri. Nah, tiba-tiba yang ditanggapi oleh mantan KSAD Pak Dudung Abdurrahman dengan pernyataan kenapa BIN tidak dipersoalkan, kan dia juga harus netral. BIN ini kan Pak Budi Gunawan dan dia orang dekat Ibu Mega. Jadi konon kalau saya dapat informasi dari kawan-kawan di 03 ya membuat suasana agak panas lah gitu, karena Pak Dudung itu dulu ya termasuk yang didukung oleh PDIP ketika menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan juga sebenarnya salah satu yang kemudian kan sebelumnya menjadi Pangkostrat gitu kan. Jadi agak kecewa, makanya juga statementnya Mas Hasto kan agak kenceng. Pak Dudung ketika menjabat kan lebih banyak
ngurusin anaknya nggak lulus di Akmil gitu kan, personal banget gitu kan. Nah, tapi hari ini Pak Jokowi kemudian bikin statement bahwa baik TNI, Polri, BIN harus netral gitu. BIN-nya ditekankan. BIN-nya ditekankan di situ. Jadi di satu sisi menarik kan ini karena berapa 3 bulan yang lalu Pak Jokowi bilang bahwa akan ikut cawe-cawe kan. Dan kemudian juga ada intensi bahwa aparat keamanan terutama polisi waktu itu ya yang mendapat tugas khusus untuk mendukung lah gitu. Nah, tapi dengan ada statement Pak Jokowi yang terakhir bahwa TNI, Polri maupun BIN tidak boleh turun cawe-cawe, nggak ikut harus netral, itu menarik gitu. Dan saya bukan dapat cerita dari kawan-kawan pejaten lah gitu. Katanya mereka memang tidak sekarang ini tidak istilahnya tidak diberdayakan gitu. Dalam pemilu ini. Dalam pemilu ini tidak ada operasi intelijen lah gitu. Jadi mereka lebih banyak duduk manis di kantor gitu. Oh gitu ya. Jadi BIN kali ini benar-benar netral ya. Seperti Tapi itu. netral karena kondisi terpecah antara Presiden Jokowi sama Ibu Mega ya. Karena sebenarnya kan Pak BG itu juga ada hubungan yang cukup dekat dengan Pak Jokowi maupun Mas Prabowo kan. Tapi beliau orang dekat sekali Ibu Mega. Iya makanya. Jadi mau nggak mau harus netral. Betul. Nah yang menarik juga isu pengunduran diri menteri Ternyata kan ada waktu itu ada isunya sampai Bu Sri Mulyani akan ikut, Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan dan Bu Retno Menteri Luar Negeri juga akan ikut. Tapi sepertinya isu itu nggak. Jadi kalau yang saya dapatkan ceritanya, jadi sebenarnya menteri-menteri ini kan sudah sowan Ibu Mega, udah konsultasi, udah minta petunjuk lah gitu. Nah si Ibu Mega masih meminta para menteri untuk bersabar dulu sampai saat yang tepat, menunggu saat yang tepat. Dan kalaupun misalnya ada yang mundur, itu nanti setelah coblosan tanggal 14 ini. Konon seperti itu ininya. Nah, kalau Mbak Sri sendiri, yang saya dengar, ya dia juga sudah konsultasi dengan Mbak Mega ataupun juga diajak ngobrol sama Pak Jokowi gitu. Tapi beliau ini mungkin agak ini ya ada kendala, jadi sehingga beliau masih belum bisa melangkah seperti Pak Mahfud misalnya. Ya karena sepertinya dia juga memperhitungkan kondisi pasar ya. Betul. Karena kan rupiah pergerakannya sangat tidak terprediksi. Nanti kalau jatuh bisa menimbulkan bahaya inflasi dan lain-lain. Betul. Dan yang menarik itu sebenarnya di 03. Jadi pasca debat itu sebenarnya pasca Pak Mahfud terutama Pak Mahfud mundur itu sebenarnya ada usul karena dianggap kan elektabilitas Pak Prabowo itu kan nggak naik lagi. Maka untuk memicu simpati masyarakat, maka ada Pak Dudung Pak Dudung yang mengusulkan agar Pak Prabowo mundur, gitu kan. Tapi beberapa orang tim di Pak Prabowo menolak, jangan mundur. Ada 3 orang terutama. Ada Pak Hasim, kemudian ada juga Pak Bahlil dan Pak Erik. Sebaiknya jangan karena kalau mundur nanti ya stabilitas kurang lah gitu secara ini gitu. Ya itu kan pilihan yang satu supaya elektabilitas naik dan simpati masyarakat kepada Pak Prabowo itu juga menurut saya penting juga. Tapi di sisi lain kalau seandainya kemudian stabilitas atau kohesivitas dengan TNI dan Polri jadi menurun kan mungkin juga merugikan buat mereka gitu. Dan isu terakhir soal bansos nih kan. Nah. Sepertinya ketua dari Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo kan membuat statement bahwa bansos akan dihentikan dulu. Bantuan beras khususnya bantuan beras karena ingin memverifikasi data dan lain-lain. Kira-kira yang Mas Hannibal dengar gimana? Kalau yang saya dengar adalah memang
pemberian bansos ini kan untuk di 2024 itu kan ada 2 tahap ya. Dari Januari, Februari, Maret itu yang pertama, kemudian April, Mei, Juni. Nah, ini berbeda dengan tahun lalu di 2023 itu kan mulainya Maret, sehingga istilahnya ada waktu untuk verifikasi keluarga penerima manfaat. Nah, sekarang ini langsung dari Januari, padahal kan diduga ada perubahan-perubahan lah gitu. Nah, di Root Bulog, Mas Bayu Krisnamurti ini pengennya agak lebih verifikasinya lebih jelas gitu. Terus kemudian hati-hati gitu, jangan sampai kemudian tidak sampai kepada sasarannya gitu. Sehingga kan sampai ini tanggal 6 ya, sampai hari ini bansos yang diberikan tuh baru sekitar 140-an sekian ribu ton. Sementara kalau kan di rapel 3 bulan ya, itu seharusnya kalau mengacu di 2023 dulu kan, kalau antaranya 680.000 sampai 800-an ribu ton gitu yang dibutuhkan. Jadi angkanya cukup besar. Nah, terus kemudian tadi itu karena nggak bisa ngejar karena tanggal 11 kan nanti ke sana sudah Minggu Tenang. Makanya itu kan nggak boleh lagi ada intensi untuk mempengaruhi masyarakat dalam pemilu. Maka kemudian Kepala Bappenas Mas Arief ini kemudian memutuskan untuk diberhentikan sementara gitu. Tapi alasannya sebenarnya itu karena memang sudah banyak kritik begitu deras ya. Ditambah banyak kritik, banyak terutama dari kalangan akademisi. Akademisi kan juga mulai banyak bergulir ya. Pengungkapan pendapat itu UI sudah, UGM sudah, Pajajaran sudah, Hasanuddin sudah. Nah, ini tentu saja pasti memberikan sebuah tekanan terhadap Presiden Joko Widodo. Karena kan jangan lupa ya, kalangan kampus ini mempunyai peranan yang penting dalam membentuk wacana penurunan Pak Harto. Walaupun pada tahun 98 ada tim yang 03 kan menganggap itu hanya untuk meningkatkan elektabilitas 03 gitu kan dari 02, tapi kan dibantah dan kemudian makin lebih banyak lagi para akademisi yang bersuara. Saya rasa itu memang murni dari kalangan akademisi, terutama yang senior yang sudah makan asam garam pengalaman dan memiliki pengetahuan yang ini. Justru karena mungkin kan ada di Jawa Tengah itu ya, ada cooling system yang perangkatnya aparat ini kan disuruh untuk meredam, terus kemudian ada juga yang disuruh untuk bikin statement yang mendukung. Saya rasa itu sih akan kontraproduktif ya, justru orang malah akan ya, karena biasanya kalangan akademisi kan pengen suaranya independen ya, mereka tidak terafiliasi sama partai tertentu. Saya rasa penanganannya harus lebih subtle istilahnya, lebih hati-hati lah ya dalam hal ini kalau tidak mau nantinya memberi kesan buruk terhadap pemerintah. Baik, sebelum kita tutup, kira-kira prediksi hasil pemilu tahun 2024 ini ya, tanggal 2024 ini tanggal 14 Februari nanti gimana, Mas Hannibal? Iya, kalau saya sih, kalau angka saya masih berat ya untuk ininya, karena informasinya kan macam-macam, ada dari istana begini, dari Jaten begini, dari para lembaga survei begini. Tapi paling tidak kalau saya melihat dengan tren yang terjadi itu, kayaknya keinginan Pak Jokowi atau juga Mas Prabowo untuk satu putaran kayaknya agak berat. Gitu. Jadi kemungkinan akan 2 putaran karena tidak ada yang melebihi 50% plus satu gitu kan. Nah, kalau menurut Mas gimana nih untuk hasil nanti pemilu? Ya, jadi kalau saya kan tidak punya jaringan seperti Mas Hannibal di Pejaten, di Polri segala macam ya. Tapi kalau saya lihat dari segi tren survei ya, dari angka-angka survei dari lembaga survei kredibel kan sepertinya sudah dipastikan bahwa Pak Prabowo itu yang paling tinggi suaranya. Iya, itu saya setuju. Paling tinggi suaranya. Cuman memang pertanyaannya apakah 1 putaran atau 2 putaran. Nah, ini yang
masih menjadi, terus terang saya kurang bisa memprediksinya gitu ya. Walaupun seperti di episode sebelumnya saya menyebutkan soal Denny Ja ya yang sudah memprediksi satu putaran. Tapi survei, kayaknya lembaga survei yang kredibel ini menyicil-nyicil informasi nih. Jadi informasi. Justru kita malah justru curiga kan Mas, kenapa harus dicicil-cicil nih? Gitu. Ya seperti ya dua lembaga survei yaitu Indikator dan Poltreking itu merilis survei di Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Nah di situ Pak Prabowo dan Gibran itu lagi-lagi diperkirakan menang ya. Kalau nggak salah di Indikator 56% lebih, kalau di Poltreking itu 61% ya. Jadi itu kan sebenarnya kandang suaranya PDIP juga tuh ya. PDIP, Jawa Timur. PKB juga banyak tuh. PKB juga banyak gitu ya. Nah itu kalau angka survei itu benar kan cukup mengherankan juga. Justru dua cawapres yang dari NU malah kalah di kandang sendiri gitu. Jadi sangat menarik ya kalau itu memang benar yang terjadi. Saya rasa satu putaran bisa terjadi. Ya tapi itu tadi karena angka-angkanya belum saya dapat secara lengkap, jadi saya belum bisa memprediksi hasil apakah satu putaran atau dua putaran. Tapi saya rasa juga memang dua putaran itu sih bisa terjadi sih. Ya jadi karena sepertinya usaha di Jawa Tengah itu sebagai upaya untuk memperbaiki dari kekurangan yang terjadi di GBK kemarin kan. Karena yang GBK kemarin ya itu tadi di sosial media postingnya kan ya biasalah para lawannya menyoroti ini kok masih banyak kursi yang kosong dibandingkan dengan Joko Widodo 2019 yang penuh gitu ya GBK-nya. Demikian pemirsa diskusi saya dengan Mas Hannibal pada episode ke-7 dari Cakep. Jangan lupa minggu depan untuk memilih presiden dan legislatif di daerah Anda. Jangan golput karena suara Anda menentukan masa depan bangsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.